Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Dewa United kabarnya bersedia menampung siapapun pemain Persib yang tak diperpanjang kontrak oleh Persib. Hal ini berawal dari isu Ezra Walian yang kabarnya tak diperpanjang kontrak oleh Persib. Pihak Dewa United pun langsung mengatakan siap menampung Ezra. Bahkan bukan cuma Ezra, tapi siapapun pemain Persib yang tak diperpanjang kontrak atau habis kontraknya, silahkan datang ke Dewa United dan Dewa United siap menampungnya. Bahkan diketahui pelatih Jan Olde Kering pun sebenarnya mengincar para pemain Persib, khususnya para pemain berketurunan Belanda di kubu Persib seperti Nick Kuipers, McClough, dan Ezra Walian. Tapi sayangnya ya Nick sudah memperpanjang kontrak. Saya rasa tak ada salahnya kami ambil pemain dari Persib. Mereka para pemain bagus. Jadi jika Ezra dan yang lain tak diperpanjang kontrak di Persib, kami bersedia menampungnya, ujar Jan Olde Kering. Ada beberapa keuntungan jika Dewa United dapatkan pemain dari Persib. Yang pertama adalah gratis. Kita tahu harga para pemain Persib ini nggak ada yang murah, tapi Dewa United bisa mendapatkan secara gratis alias tanpa harus nego dulu. Yang kedua adalah grade A. Hampir semua pemain Persib itu adalah grade A. Bahkan jika mau ya seluruh pemain Persib itu bisa aja main di timnas. Ini artinya jaminan jika pemain Persib itu bisa lebih baik. Tapi di Persib kenapa para pemain ini nggak semuanya dipakai? Karena kalah bersaing. Yang ketiga, cepat adaptasi. Kita ambil contoh Kambuaya, Hen, dan Robby Darwish yang dipinjamkan. Ini nggak perlu 1 atau 2 pekan, bisa langsung nyetel loh dengan tim Dewa United. Nah, kita akan tunggu ada siapa aja pemain Persib yang akan diambil oleh Dewa United. Dari Persikabo, tahukah kalian jika setiap musimnya, hampir setiap musimnya sejak 2017, Persikabo dan Persib ini selalu tukaran pemain loh. Baik itu pemain Persikabo yang ke Persib ataupun sebaliknya pemain Persib yang ke Persikabo. Kita mulai di 2017, Persib mengirimkan Suhandi dari Persib Junior. Di 2018 giliran Persikabo yang mengirimkan Erwin Ramdhani. 2019 giliran Persib lagi mengirimkan Munadi. 2020 nggak ada sebab ada Covid. 2021 Persib mengirimkan Syafril Lestaluhu dan Agung Mulyadi. 2022 sebaliknya Persikabo yang mengirimkan Siro Alves. 2023 Persikabo lagi mengirimkan Rian Kurnia. Nah, kira-kira musim depan siapa ya? Apakah Persikabo mengirimkan kembali pemain ke Persib atau Persib yang mengirimkan pemain ke Persikabo, atau justru saling tukaran pemain? Nah, kami yakin nih kalian udah pada nebak-nebak kan? Ayo, siapa ya yang dari Persikabo ke Persib atau dari Persib ke Persikabo? Dari Madura United kabarnya tengah mencoba mendekati bek tengah milik PSIS Semarang, Wahyu Prastio. Bek berusia 26 tahun ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi Fahrudin Arianto yang kabarnya akan hengkang di akhir musim ini. Wahyu Pras memang akan habis kontraknya di PSIS di akhir musim ini dan belum ada tanda-tanda akan diperpanjang oleh PSIS Semarang. Tapi kayaknya akan sulit buat Madura United mendapatkan Wahyu Pras, sebab Wahyu Pras ini adalah pemain inti bersama Lukau di PSIS. Kecuali pihak Madura United ini pintar meyakinkan agen dari Wahyu Pras buat merayu Pras ini pindah dari PSIS, baru bisa. Ya coba aja nih ngomong sama Gabriel Budi, siapa tahu bisa dinego.
Dari Persis Solo, setelah kehilangan Diego Berdanca, Persis Solo kabarnya sudah menemukan penggantinya. Dia adalah Jordan Jarvis. Hello, I am Jarvis. Look alive, Jarvis. It's playtime. Bukan Jarvis yang itu juga, tapi Jordan Jarvis ini adalah center back 3 negara, yakni Cina, Inggris, dan Filipina. Meskipun memiliki paspor Filipina dan membela timnas Filipina, namun ternyata Jordan Jarvis ini pun masih bisa membela timnas Cina. Kenapa demikian? Karena mempunyai paspor Cina dan paspor Inggris. Tapi kesempatan Persis Solo untuk bisa mendapatkan Jarvis agak sulit, sebab Jarvis baru aja teken kontrak di Januari lalu bersama klub Taguig di Liga Filipina. Opsinya ya tebus ke Taguig di pertengahan musim, yakni di Juni nanti. Itu kalau emang Persis Solonya ini serius. Sementara soal isu Mesidoro dan Sidibe yang kabarnya makin dekat ke Persija Jakarta, hingga saat ini pihak Persis Solo belum mau memberikan keterangan apapun. Meskipun Persis Solo ini sudah coba memberikan atau membidik 2 sosok asing baru sebagai penggantinya, yakni Bergson da Silva dan juga Willian Mota. Tapi ya gitu deh, Persija masih sulit mendapatkan Mesidoro dan juga Sidibe, sebab ya belum akhir musim dan belum tahu Persis Solo pun akan melepasnya atau enggak. Sementara Persis Solo pun sama, belum tentu bisa mendapatkan Bergson dan Willian, sebab 2 klub ini pun belum tentu mau melepas 2 pemainnya ini ke Persis Solo. Jadi ya 2 hal yang bisa dilakukan Persis Solo dan Persija adalah sabar dan usaha terus. Nah, Persija Jakarta sendiri ada kabar atau rumor. Ingat, kami bilang rumor lo ya, kalau Persija ini akan menjual aset-aset berharganya demi menutupi keuangan klub. Ya, aset berharga itu tentunya adalah para pemain-pemain yang memiliki nilai tinggi di pasaran alias di Transfermarkt. Nah, kita akan lihat nih, ada siapa aja sih pemain yang memiliki harga tinggi di Transfermarkt. Yang pertama ada Rizky Ridho dengan 6,95 miliar. Yang kedua ada Rio Matsumura dengan 6,8 miliar. Yang ketiga ada Ondrej Kudela dengan 4,78 miliar. Yang keempat ada Rizky Fandi dan Syahrian Abimanyu dengan 3,48 miliar. Yang kelima ada Firza Andika dan Rio Fahmi yang sama-sama 4,35 miliar. Barulah ada Macias Gajos dan Rico Simanjuntak dengan 3,91 miliar. Sisanya 2 miliar ke bawah. Ada Andri Tani tuh bang yang 3,91 miliar. Ya iya saya juga tahu. Cuma ya pikir aja, mana mungkin Persija ngelepas Andri Tani, kan mustahil. Makanya kami nggak spill. Cuma di sini kami jelaskan sekali lagi, ini baru sekedar rumor dan belum tentu juga 9 pemain ini yang akan dilepas oleh Persija. Tapi kalau toh 9 pemain ini yang dilepas, ini artinya Persija akan dapat duit sekitar 42 miliar. Lumayan lah, duit segitu tuh buat gaji satu tim selama sebulan. Cuma itu gimana dengan hutang ke Simic? Ada ruwet juga ya. Ya semoga aja ada jalan keluarnya, nggak sampai ngelepas atau ngobral pemainnya deh. Dari Persik Kediri kabarnya akan memperbarui slot pemain ASEAN-nya. Simon Lingbo sebenarnya tak akan dilepas oleh Persik Kediri, tapi kabarnya Lingbo ini dapat tawaran dari klub Malaysia. Maka Persik pun coba mencari penggantinya, yakni pemain ASEAN lain. Dan tebak siapa? Dia adalah pemain yang lagi jadi sorotan, yakni wonderkid Vietnam yang lagi ngambek sama Trosier dan juga lagi girang sebab Trosier akhirnya dipecat, yakni Nguyen Quang Hai. Ya mungkin inilah salah satu alasan kenapa Nguyen Quang Hai ini nggak pernah dipakai atau diparkirin terus sama Trosier, sebab Quang Hai ini tuh lagi banyak diincar oleh tim di Indonesia. Buktinya aja ya, Duan Van Hau aja nggak pernah dipanggil tuh sama Trosier. Ya udah, kalau Kediri ini mau sama Quang Hai ya silahkan saja. Persija soalnya kemarin ditawarin nggak mau, katanya kemahalan. Ya kalau nantinya Kediri ini melepas Lingbo, otomatis Kediri ini harus nambah 2 miliar buat mendapatkan Quang Hai. Tapi dengan catatan, kalau pelatih Vietnam belum balik lagi ke PHS. Sorry to say ya,
Kalau PHS udah balik lagi ke Vietnam, pasti akan ada omongan kayak gini. Sorry ya lepas pemain ke Liga Indonesia, itu kata PHS. Hihi. Kemenangan timnas Indonesia 0-3 atas Vietnam ternyata bukan cuma menyakitkan bagi Philippe Troussier sebab dia langsung dipecat, tapi ternyata juga menyakitkan bagi Tommy Welly alias Bung Toel. Alih-alih berlindung dari serbuan hujatan netizen dengan mengunggah postingan di Twitter dengan tulisan, ada kalanya kita menempatkan diri sebagai supporter, ada saatnya sebagai komentator yang harus netral, demikian agar dipahami, tulis Toel di Twitternya. Ternyata cuitan ini malah dibanjiri komentar dengan kritikan-kritikan, bahkan gak kaleng-kaleng lu yang berkomentar. Ada LGK yang nulis, jangan cuma karena timnas Indonesia punya progres namun bukan di bawah gerbong kalian di federasi, malah jadi pembenci seperti ini dong. Saya rasa Anda punya kapasitas otak yang mumpuni untuk melihat progres ini, tapi tampaknya itu tertutup ego dan kebencian, demikian agar bertobat. Lalu ada IDS alias Indo Supporter yang nulis, kalau nggak suka bilang aja, muter-muter segala, pakai berlindung di balik profesi komentator. Coba tunjukin satu komentator Indonesia yang diem aja saat jadi komentator pertandingan timnas Indonesia. Dan berbagai komentar lainnya. Ada juga loh komentar yang justru mendukung si Toel. Cuma di sini kami mau nyenggol dikit nih sama Toel. Dia bilang harus netral kalau jadi komentator. Maaf nih ya, ini kan pertandingan internasional Indonesia lawan Vietnam. Nah, situ orang mana? Orang Indonesia bukan. Ya masa sih harus netral? Ya kalau orang Indonesia mau siapapun komentatornya pasti ngebelain Indonesia dong. Sebab ini Indonesia ngelawan luar negeri. Aduh. Terus dia bilang harus bisa menempatkan diri sebagai komentator. Komentator manapun, di negara manapun, kalau mengomentari timnasnya sendiri dan timnasnya nyetak gol, pasti sorak dong. Lah dia, timnas Indonesia nyetak gol, dia cemberut. Jadi seolah dia ini nggak senang kalau timnas Indonesia ini menang. Apa artinya? Itu kan sama aja dia ini pengkhianat bangsa dong. Udah gitu, ngerti dong sekarang. Udah gitu aja. Silahkan komentarnya.